Terima kasih Tuhan, di pantai di tempat ini bukan oleh kuat dan bukan oleh gagah, Amin. tetapi oleh Roh-Mu. Amin. Kami berdiri di tempat ini. Kami mempunyai iman yang luar biasa di tempat ini dengan penuh sukacita bahwa api Pantekosta akan bergerak terus Haleluya. ke seluruh Amin. Indonesia untuk nama Tuhan dipermuliakan. Pakai majelis pusat, pakai majelis daerah, wilayah gembala kami semua untuk berdiri angkat panji Kristus. Amin. Kami katakan kepada Indonesia bahwa Engkau Tuhan Raja di atas segala raja. Dan Injil kerajaan itu kami terus beritakan sampai Engkau datang kembali pada kali yang kedua. Kami akan Haleluya. melepaskan bendera api Pantekosta, obor Pantekosta hari ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ku tak dapat hidup tanpa firman dan Roh-Mu. Api Roh Kudus bakar hatiku, murnikanku, ubahkanku. Kau pribadi yang kenal hatiku, ku rindu selalu Kau di dalamku, ku rindu selalu Kau di dalamku. Roh Kudus penolongku, Roh Kudus penghiburku, selalu puaskan kerinduan hatiku. Roh Kudus penuntunku, selalu menyadarkanku, ku tak dapat hidup tanpa firman dan Roh-Mu. Api Roh Kudus bakar hatiku, murnikanku, ubahkanku. Kau pribadi yang kenal hatiku, ku rindu selalu Kau di dalamku, ku rindu selalu Kau di dalamku. Roh Kudus penolongku, Roh Kudus penghiburku, selalu puaskan kerinduan hatiku. Roh Kudus penuntunku, selalu menyadarkanku, ku tak dapat hidup tanpa firman dan Roh-Mu. Roh Kudus penolongku, Roh Kudus penghiburku. Kami serahkan pendelegasian obor api Pantekosta dari Majelis Daerah Kalimantan Barat kepada Majelis Daerah Kalimantan Tengah di dalam berkat nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, sambil bermohon kiranya kobarkan api Pantekosta di tanah Borneo. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan kami akan lanjutkan semangat Pantekosta di bumi Borneo ini. Haleluya, haleluya, haleluya. KPD adalah pembela diri. KPD adalah
kita juga harus melihat aspek sejarah berdirinya GPDI untuk tidak kita melupakan bahwa Bethel Temple adalah Mother Church atau ibu kandung dari GPDI. Saya punya pengalaman dalam soal kerjaan Tuhan ini. Tuhan mempunyai orang-orang di setiap generasi. Era Bapak Ofler, Bapak W. Patterson, kemudian era Bapak McKnight, kemudian Bapak Broadland, keluarga Peterson, dan selanjutnya menghadirkan putra-putra Indonesia yang saya melihat luar biasa. William Henry Ofler lahir pada tahun 1875 di Nottingham, Inggris. Beliau adalah pendiri gereja Bethel Temple, Seattle, yang sekarang dikenal dengan nama Bethel Christian Ministries. Tanggal 16 November 1900, Rev Ofler menikah dengan Gertrude Riley, dan mereka dikaruniai 3 orang anak, yaitu Willem, Harriet, dan Edith. Dari William H. Ofler. Sebab saya percaya bahwa Allah selalu siapkan seorang. Api Pantekosta yang kita sebut sekarang the fire from Bethel Temple sebenarnya bukan mulai di dalam organisasi atau dari suatu sidang, tapi lahir di dalam hati seorang. Allah selalu mencari seorang untuk menempatkan amanat, rencananya, maksudnya dalam hati mereka. Dan kalau periksa dari Ibrahim, kita melihat Yesaya, Samuel, Daud, semuanya Allah menggunakan seorang dan dia menyalakan api dalam hati mereka. Yehezkiel 22 ayat 30 saya ingat tadi malam mempersiapkan bahan ini. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang. Api Pantekosta yang datang melalui Bethel Temple telah lahir di dalam hati dari Bapak Ofler. Dan ada proses yang dia alami. Sebab segala kejadian, segala pengalaman yang dialami seorang itu membentuk masa depannya. Dan saya ceritakan sedikit apa yang terjadi dalam hari-hari pertama, hari-hari awal dari hidup dari Henry Ofler. Sebab kalau mengerti sejarah berarti kita mengerti DNA atau struktur genetik yang diturunkan dari generasi ke generasi. Yang saya ingin tahu, Tuhan, apa yang membentuk hatinya? Sehingga kami melihat hasil pekerjaannya yang bisa dimultiplikasikan ke seluruh muka bumi dan khususnya hari ini bicara mengenai Indonesia. Melalui sidang Bethel Temple, ada 5 karunia istimewa yang saya menilai yang nyata. Doa, iman, misi yaitu menjangkau bangsa-bangsa, revelasi, kebenaran firman Tuhan, dan mujizat. Pelayanan ini dimulai dari Pine Street Pentecostal Mission yang terletak di pusat kota Seattle antara Second dan Pine pada sekitar tahun 1910-an. Tahun 1919, dibangunlah sebuah gedung baru di 7th Avenue dan Oliver Street. KKR di Green Lake, Seattle pada tahun 1919 merupakan KKR yang benar-benar dilawat Tuhan. Ratusan orang menerima kesembuhan ilahi, juga beberapa orang menerima panggilan Tuhan melalui penglihatan dan nubuat untuk melayani Dia. Di antara mereka yang dipenuhkan Roh Kudus dan dengan jelas menerima panggilan Tuhan tersebut adalah suami istri Richard Van Cleveren dan Cornelius E. Grusbeck. Dalam penglihatan itu, Tuhan menyatakan bahwa mereka harus pergi ke Pulau Jawa di Nederland, Oost-Indië, yang sekarang adalah Indonesia. Kemudian mereka menemui pendeta Ofler, gembala gereja Bethel Temple, untuk menceritakan penglihatan ajaib itu. Saat itu dimulailah persiapan untuk suatu perjalanan yang jauh.
Tidak lama kemudian, terkumpul dana sebesar $1.700 Amerika, tetapi setelah itu, pemasukan dana untuk ini berhenti sama sekali. Padahal masih diperlukan $500 untuk biaya perjalanan. Suatu kali, seorang wanita bernama Emily Malkis datang kepada pendeta Offler dan bersaksi bahwa dia mengalami mujizat dari Tuhan dan sembuh dari tumornya. Kemudian ia memberikan uang $500 dana operasi tumornya untuk pekerjaan misi di Indonesia. Pada tanggal 4 Januari 1921, Richard Dick Van Cleveren dan Cornelius Grusbeck beserta keluarga berangkat dari Seattle menuju Indonesia dengan kapal laut Suamaru ke Yokohama, Osaka, singgah di Cina, lalu ke Pulau Jawa. Tanggal 23 Februari 1921, mereka tiba di Batavia, yang sekarang adalah Jakarta. Dari Jakarta melalui Mojokerto, Surabaya, Banyuwangi, dengan menumpang kapal Varkenboot, mereka tiba di Singaraja, Bali pada bulan Maret 1921. Kita hanya dikasih tahu oleh Om Teko Jai bahwa kapal Varkenboot itu digunakan oleh 2 misionaris menyeberang dari Banyuwangi ke Pelabuhan Buleleng. Kita tak tahu apa itu. Ada memang yang menulis kapal babi, tapi kan ternyata bukan. Itu kapal wisata yang paling mewah di zaman Belanda itu, yang justru itulah yang ditumpangi oleh para misionarisnya kita itu. Terus kapal Suamaru itu kan berangkat tanggal 4 Januari 1921 dari dermaga Seattle, Washington. Itu kapal industri yang sedang dibangun oleh Jepang. Itu kapal wisata kelas eksekutif dia. Dan jangan lupa kita membutuhkan $1.200 Amerika mengutus 2 misionaris ke Batavia. Itu duit tahun 1921, $1.200 itu banyak sekali itu. Nah, jadi saya mau mengatakan orang GPD itu adalah orang kaum kosmopolitan, saya bilang seperti itu di dalam buku ini. Kita bukan kelompok kelas pinggiran. Menjelang Natal tahun 1922, kedua keluarga ini berangkat ke Surabaya. Kemudian keluarga Van Cleveren melanjutkan perjalanan ke Batavia. Di Surabaya, Rev Cornelius E. Grusbeck berkenalan dengan Nyonya Wisnen yang mempunyai seorang keponakan yang bekerja di BPM Cepu, yaitu F.G. Van Hessel. Bulan Januari 1923, dimulailah kebaktian Pantekosta yang pertama di Deterding Boulevard, Cepu. 30 Maret 1923, diadakan baptisan air pertama di Pasar Sore Cepu bagi 13 orang. Saya berdiri persis di halaman belakang rumah bersejarah. Bersejarah sebab disebut sejarah khusus untuk GPDI, di mana Bapak almarhum Insinyur Van Gessel pernah menempati rumah ini. Pada tanggal 19 Maret 1923, berdirilah Vereniging de Pinkstergemeente in Nederlands Oost-Indië yang berkedudukan di Bandung
dengan ketua Pendeta D.H.W. Winning Van Loon dan dilanjutkan oleh Pendeta F.G. Van Hassel pada tahun 1930 sampai 1942. Sekolah Alkitab pertama Gereja Pantekosta dibuka oleh penginjil William West Patterson di Surabaya, Jawa Timur, tepatnya pada bulan Januari 1935. Dan saya rasa ada panggilan Tuhan atas saya. Saya tidak tahu kemana, tapi saya merasa Tuhan menjamah saya, apalagi waktu saya dipenuhi dengan kuasa Roh Suci di gereja kami di sini di Amerika waktu saya belasan tahun. Saya benar-benar merasa kuasa Tuhan, dan tujuan saya tidak tahu pada waktu itu. Saya mau kerja buat Tuhan, tapi di mana saya tidak tahu. Dan bila mana kami menikah, saya menikah dengan Marian, keluarga Patterson, dan saya mengingat waktu sering kita bertemu dengan orang tua, makan bersama dan berbicara keliling meja itu, yang saya mendengar Indonesia saja. Dan diberi nama Netherlands Indië Bible Institute, bertempat di Jalan Embong Malang nomor 63, Surabaya. Namun dengan pecahnya Perang Dunia Kedua, maka Rev. W.W. Patterson harus kembali ke Amerika dan Netherlands Indië Bible Institute ditutup. Tanggal 4 Juni 1937, de Pinkstergemeente in Nederlands Oost-Indië diakui sebagai Kerkgenootschap atau badan gereja dalam Beslit nomor 33 Stadblad nomor 368 dengan nama De Pinksterkerk in Nederlands Oost-Indië. Dengan pecahnya Perang Dunia Kedua, maka beralihlah kepengurusan gereja ke tangan putra-putra Indonesia, yaitu Pendeta H.N. Rungkat, periode tahun 1942 sampai 1957. Pendeta E. Lesnusa yang meninggal sebelum habis masa jabatannya, dan kemudian dilanjutkan oleh Pendeta L.A. Pandelaki, periode 1957-1973. Pendeta W.H. Bolang, periode 1973-1980. Tahun 1942, nama gereja pun mulai disebut menjadi Gereja Pantekosta di Indonesia.